Bab 351 Bencana Minimal. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Apakah kamu mengerti? Tanyaku saat Caira menurunkan tudung jubahnya dan menutup pintu. Rambut birunya menempel basah di kepalanya, dan air menetes darinya ke kolam di ubin. Tentu saja, katanya percaya diri, kilatan nakal di matanya. Dengan penuh gaya, dia mengaktifkan cincin dimensinya dan menarik bola berwarna timah seukuran kedua tinjuku yang disatukan. Cangkang logamnya bertanda bopeng dan tertutup oleh tonjolan-tonjolan dan celah-celah, membuatnya tampak seperti spons logam bulat. Caira mengulurkannya dan aku dengan hati-hati mencabutnya dari genggamannya. Ini berat, komentarku, menggesernya ke atas dan ke bawah di tanganku untuk merasakan bobotnya. Apakah itu penting? Dia membuka jubahnya yang basah kuyup dan menggantungnya di dekat pintu. Aku tentu berharap tidak. Aku tidak melihat rune yang menunjukkan sensitivitas tekanan yang terukir di alas layar, kan? Petik 2. Tidak, itu benar, jawabku. Dan tampaknya tidak mungkin relik yang mati sering dikeluarkan dari casing mereka. Pada saat ada yang menemukan saklar. Profesor Gray dan asisten Profesor Denoir sudah lama pindah dari Akademi Pusat, dia menyelesaikan. Caira secara mengejutkan menerima ideku. Aku tahu dari petualangan kami di Relik Thames bahwa dia memiliki sifat pemberontak dan agak sembrono, tapi aku masih mengharapkannya untuk meyakinkan. Selalu tanggap, dia segera mengerti maksud aku dan dengan cepat menyetujuinya. Kami kemudian menghabiskan sisa sore dan malam itu untuk merumuskan rencana. Bersama-sama, kami telah mendiskusikan kekuatan masing-masing relik, atau setidaknya apa yang dapat kami pelajari dari buku-buku dan pertanyaan Caira yang cermat terhadap kurator. Secara pribadi, aku ingin mengambil 2 atau 3, tetapi Caira dengan tepat menyarankan itu akan menambah lapisan risiko yang tidak perlu. Setelah mendiskusikan apa yang dibutuhkan pencurian, kami akhirnya memutuskan satu relik mati untuk dibebaskan dari reliquary. Dari semua relik yang tersedia, aku tidak melihat bagaimana satu pun akan memberi aku dorongan kekuatan yang cukup besar, jadi kami akhirnya memilih salah satu yang paling tidak diketahui oleh Alakrian, yang juga merupakan tambahan terbaru Akademi Pusat. Meskipun kurator diam tentang mengapa Skite Dragot membawa bola itu ke Akademi Pusat, dia dengan senang hati mendiskusikan kekuatannya, sedikit yang diketahui tentang mereka, dengan Caira. Menurut lelaki tua itu, peninggalan yang mati itu unik karena bentuknya tidak memberikan petunjuk tentang fungsinya. Permukaan bopeng itu bukan karena desain, melainkan kausan, ketika relik itu pertama kali ditemukan, itu tidak bercacat, sebuah bola perak yang sempurna, tetapi ketika dikeluarkan dari relik tem itu membusuk dengan cepat. Para instiller telah menduga bahwa itu adalah semacam alat, mungkin sesuatu yang digunakan dalam pembangunan relik tem itu sendiri, dan degradasi yang tiba-tiba adalah semacam mekanisme pertahanan untuk mencegah rahasia penyihir kuno ditemukan. Namun, kurator tidak bisa memberikan Caira informasi lebih dari itu. Gagasan memiliki alat jin, sesuatu yang memungkinkan aku memanipulasi relik tem secara langsung, terlalu bagus untuk dilewatkan. Dan kau yakin tukangnya? Bukan hal yang aneh bagi para darah tinggi untuk membuat relik mati palsu untuk mengesankan teman-teman mereka, dan saingan mereka. Caira menunjukkan bola itu dengan seringai. Dia akan diam tentang hal itu, karena bibir yang longgar, dalam kasus ini, kemungkinan akan mengakibatkan kematiannya. Tetap saja, jika dia Caira mengabaikan kekhawatiranku. Aku menyamar, seperti yang kamu tahu, dan berpura-pura mewakili darah yang berbeda. Jadi, bahkan jika dia berbicara, aku tidak akan terlibat. Mengilhami rune penyimpanan ekstra dimensiku dengan eter, aku menyembunyikan relik palsu itu. Darah apa yang kamu tiru? Kilatan nakal di mata Caira kembali. Oh, aku pikir kamu tahu. Regis menyalak dengan tawa, hampir jatuh kembali dalam bentuk kecilnya. Sajikan si brengsek Granbel itu dengan benar. Hampir membuatmu berharap wanita pembuat kerajinan yang teduh ini benar-benar menyerahkannya, atau kita, atau apapun. Aku melemparkan jubah putihku sendiri ke atas bahuku, membuat Caira tersenyum geli. Jika semuanya berjalan buruk, setidaknya akan ada hikmahnya. Caira mengeluarkan liontin tetesan air mata yang selalu dia pakai dan membisikkan mantra. Wajahnya kabur dengan cara yang membuat mataku berkedut karena tidak nyaman, lalu berubah menjadi Ascender berambut hijau yang familiar, Haedric. Itu benar-benar aneh untuk dilihat, kataku, memindai wajah dan tubuh untuk mencari tanda-tanda Caira di bawahnya. Haedric mengangkat pinggulnya dan mengedipkan bulu matanya padaku. Ada apa, Gray? Katanya dengan suaranya yang parau. Apakah kamu tidak menganggapku menarik lagi? Regis berjalan melingkar perlahan di sekitar Haedric, mengendus sepatu botnya. Aku tidak tahu bagaimana merasakannya, jujur saja. Pertama, apa yang terjadi pada minumanmu? Bisakah kita sedikit lebih serius? Aku memotong saat aku menarik tudungku. Kami akan melakukan kejahatan besar. Haedric, yang baru saja menyulap jubah hijau kotor dari cincin dimensinya, mengerutkan kening dan menggaruk janggut di dagunya. Tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku hanya akan berjalan-jalan ke reliquary. Jangan pedulikan dia, kata Regis. Hanya kegelisahan sebelum pencurian. Ayo pergi, kataku, memberi isyarat agar Regis kembali ke tubuhku. Reliquary seharusnya baru saja ditutup.
Caera, atau Haedric, memimpin jalan keluar menuju lorong yang menghubungkan banyak suite di Windecrest. Haedric belok kiri, mengambil rute yang lebih langsung menuju pintu keluar, sementara aku berbelok ke kanan, mengikuti jalan bundaran. Cuacanya suram. Hujan turun dari langit dan kilatan petir sesekali mengungkapkan kampus yang basah kuyup. Cuaca adalah kebetulan yang beruntung, itu berarti akan ada lebih sedikit orang yang bergerak di tempat terbuka. Menarik jubah putih cemerlang lebih dekat di sekitarku, aku terjun ke dalam badai. Hujannya deras, tapi, entah karena sifat magisnya atau kualitas pengerjaannya, jubah itu membuatku tetap hangat dan relatif kering. Aku tidak bisa melihat Haedric, tapi aku bisa mendengar nada mabuk yang mendayu-dayu dari suatu tempat di depan, teredam oleh suara hujan. Aku tidak akan pernah berharap wanita cantik Caera tahu lagu yang begitu sugestif, kata Regis, menyenandungkan lagu itu sendiri. Lentera terang yang menerangi pintu masuk kapal perlahan menjadi terlihat melalui tirai tebal hujan. Haedric sudah menaiki tangga menuju pintu ganda yang masih terbuka dan penjaga yang berdiri di samping mereka. Haedric berhenti saat penjaga itu memanggilnya, tetapi mereka terlalu jauh dan badai terlalu berisik untuk kudengar. Aku berasumsi penjaga hanya memberitahu dia bahwa reliquary di dalamnya ditutup, tetapi kami sudah tahu itu. Haedric mengangguk dan berjalan ke dalam gedung, tersandung di ambang pintu. Sebuah lorong luar berbentuk persegi panjang di sekitar ruang tengah yang besar di mana relik mati dan kontribusi lain yang lebih berharga dipajang. Sementara aula masuk dibiarkan terbuka, tetapi tidak dijaga, reliquary itu sendiri ditutup dan dikunci setelah jam kerja. Penjaga itu mengawasi Haedric dengan cermat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia meninggalkan jabatannya untuk mengikuti pemabuk itu. Bergerak cepat, dengan punggung bungkuk dan jubahku masih terikat erat di sekelilingku, aku menuju pintu kapal. Bagi siapapun yang menonton, aku hanya akan terlihat seperti seseorang yang terjebak dalam badai dan mencari perlindungan. Membersihkan tangga batu 3 per 1, aku berhenti untuk mendengarkan di luar. Sudah kubilang, tidak apa-apa, Haedric setengah berteriak dari ujung lorong. Aku hanya ingin mampir dan melihat barang lamaku, Haedric bersendawa keras, baju besi. Suara yang jelas dan berwibawa menjawab. Dan, seperti yang aku katakan, itu tidak baik, Tuan. Kamu harus kembali besok ketika reliquary dibuka. Haedric menjawab dengan dengusan berdahak. Aku punya teman, tahu. Teman-teman yang kuat. Aku tahu terkutuk di dekat semua orang. Aku yakin seseorang akan membiarkan aku masuk. Petik 2. Pak, si penjaga bersikeras. Tuan, jika kamu tidak. Sebuah guntur panjang memotong sisa ancaman penjaga. Aku mengintip ke aula tepat pada waktunya untuk melihat Haedric berbelok di sudut jauh dengan dua pria bersenjata dan lapis baja mengikuti dari belakang. Aku tahu akan ada dua penjaga lagi di lorong luar. Memusatkan perhatian ke telingaku, aku mendengarkan dengan cermat langkah kaki mereka, kedengarannya seperti mereka berada di sisi jauh gedung, berputar kembali ke arah sumber keributan. Aku mengernyit ketika Haedric mulai berteriak agar mereka semua dibuang ke laut sebelum memotong aliran eter ke telingaku, membiarkan pendengaranku kembali normal. Sebelum memasuki gedung, aku membiarkan mata aku kembali fokus untuk melihat jalur eterik yang menghubungkan setiap titik di sekitar aku. Aku tidak bisa melihat di balik dinding dan pintu yang jauh ke dalam reliquary, tapi aku memperhatikan dengan cermat jalan dari pintu kembali ke hujan. Berlari melintasi aula menuju pintu reliquary, aku memeriksa pegangan besi hitam. Seperti yang populer di akademi, pintu dikunci dengan batu rune. Tidak seperti pintu kamar atau kantor aku, bagaimanapun, ada rune bercahaya ditempatkan di dasar pegangan ini. Itu menggabungkan simbol untuk mana atribut api dan transfer mana, menunjukkan bahwa menyentuhnya akan menghasilkan waktu yang buruk. Pergi. Regis, dalam bentuk gumpalan hitam bayangan, melayang keluar dari dadaku dan langsung melalui pintu. Meskipun aku tidak bisa melihat melalui matanya, aku bisa merasakan emosi rekan aku dan mendengar pikirannya saat dia mengamati interior ruangan untuk pertahanan tambahan. Di lorong jauh, Haedric mulai berteriak tentang rasa hormat dan kehormatan dan hari-hari yang indah. Lantai di belakang setiap pintu ditandai dengan rune lain. Itu. Regis terdiam dalam keheningan saat dia mencoba membacanya. Siapapun yang melewati benda ini akan kehabisan inti mana. Rune itu menjebak mana, mungkin agar mereka bisa mengidentifikasi siapa itu. Aku tersenyum di depan pintu. Mudah. Bagaimana dengan kuncinya? Bisakah kamu membukanya dari sisi itu? Kurang mudah, kata Regis, kekhawatirannya menyebar bersama dengan kata-katanya. Tidak ada pegangan atau cara untuk melepaskan kait dari interior. Dalam pengintaian reliquary kami, Caera dan aku telah menghabiskan hampir 2 jam penuh untuk memeriksa bangunan dan pajangan sedekat mungkin tanpa menimbulkan kecurigaan. Meskipun sudah jelas bahwa pintu-pintu itu hanya memiliki pegangan di bagian luar, kami tidak yakin apakah pintu-pintu itu dapat dibuka dengan cara lain dari dalam ruangan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku punya ide, tetapi tidak sepenuhnya yakin itu akan berhasil. Regis, aku ingin kamu membayangkan lingkungan kamu sejelas mungkin dan mengirimkan pemikiran itu kepada aku. Sejelas mungkin, oke. Iya ya, aku mengerti. Aku mundur selangkah dari pintu dan fokus pada jalur eterik lagi, sampai ke tempat mereka berhenti di pintu yang tertutup.
Ketika gambaran mental interior reliquary mulai terbentuk dalam pikiran aku menghubungkannya dengan jalur fraktal ungu yang bisa aku lihat, membentuk peta mental di mana aku pikir mereka terus berlanjut. 3 langkah telah mengajari aku untuk tidak hanya mencari jalan, tetapi merasakannya dan membiarkannya membimbing aku. Ini membuat kemampuan lebih cepat dan lebih efisien untuk digunakan, tetapi juga, secara teoritis, berarti bahwa aku dapat menggunakan langkah dewa untuk bergerak ke suatu tempat yang tidak dapat aku lihat secara langsung. Mengaktifkan God Rune, aku menghilang dengan kilatan cahaya kecubung. Dan muncul di sisi lain pintu, berderak dengan energi eterik. Selain fakta bahwa itu berhasil, aku baru saja berteleportasi melalui pintu yang kokoh. Aku menyadarinya dengan gembira, sensasi yang lebih menarik adalah betapa sedikit aether yang dikonsumsi God Rune. Meskipun aku bahkan belum mampu menyerap cukup atmosfer ether untuk mengisi inti aku yang baru diperkuat, langkah dewa hanya mengambil sebagian kecil dari cadangan eterik aku. Sensasi menggunakan God Rune untuk pertama kalinya sejak menempa lapisan kedua inti ether aku terganggu oleh sensasi kesemutan di seluruh tubuh aku. Di bawah kakiku, jebakan rune telah diaktifkan dan berusaha mengeluarkan semua manaku. Aku turun darinya, tidak terluka, inti eterku tidak terganggu oleh sihir. Aku harus berasumsi bahwa rune akan menarik beberapa mana ambien dari tubuh aku, jejak mana air atau bumi yang secara alami akan tertinggal di dekat aku, tetapi tanpa inti mana untuk memanipulasinya, jejak kecil mana tidak akan membawa tanda tangan apapun. Dari identitas aku. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi sebelum situasi antara Hydric dan para penjaga meningkat, jadi aku memaksakan pikiran aku kembali ke misi. Bergerak cepat ke targetku, aku memeriksa alas yang menahannya, mencari word atau rune yang tidak aku dan Caira sadari sebelumnya. Tidak seperti rune penangkal di balik pintu, yang tidak ada di sana pada siang hari, dasar batu tempat relik mati dipajang tidak mengungkapkan perlindungan baru. Tapi bukan berarti tidak dijaga. Serangkaian rune kompleks telah terukir di sekitar dasar layar untuk mencegah siapapun menyentuhnya. Sentuhan ringan akan memberikan kejutan bagi pelaku, dan layar akan berbunyi alarm untuk memperingatkan kurator. Apapun di luar sentuhan ringan, misalnya, mencoba mengangkat kaca dan mengakses relik mati di dalamnya, akan melepaskan sentakan listrik yang melumpuhkan sebelum mengeluarkan alarm melengking yang mungkin akan didengar oleh separuh kampus. Aku hanya memikirkan satu cara untuk melewati rune tanpa memicu alarm. Mewujudkan ether ke tanganku, aku membentuk satu cakar. Aku juga membungkus diri aku dengan pelindung ether sebelum berlutut di samping alas. Melapisi cakar dengan rune, dimulai dengan yang bertanggung jawab untuk menciptakan efek alarm, aku menebas batu itu. Saat cakar menancap ke marmer, sambaran petir biru cerah melompat ke tanganku, membakar lapisan ether dan menghanguskan buku-buku jariku sebelum aku bisa bereaksi. Memperkuat ether, aku fokus pada mengarahkan dan menyalurkan petir, memaksanya untuk meluncur dan melompat melintasi permukaan penghalang. Itu menjalar ke lenganku, melintasi dadaku, dan turun ke lenganku yang lain. Jika aku membiarkan arus listrik supercharge terbang ke dalam ruangan, aku kemungkinan besar akan membuat lubang di dinding atau menghancurkan salah satu relik mati lainnya. Sebagai gantinya, aku menekan tangan aku dengan kuat di atas sisa rune sehingga petir bergerak dalam lingkaran, membanting kembali ke rune yang sama yang memunculkannya. Marmer itu terbelah dengan suara retakan yang keras. Aku membeku, jantungku berdegup kencang, mendengarkan dengan keras untuk setiap indikasi bahwa suara itu telah diperhatikan. Guntur menggelegar di latar belakang, dan aku bisa mendengar pertengkaran Hydric dengan para penjaga melalui dinding. Aku berharap itu cukup untuk menutupi suara batu yang pecah. Nama Fritra adalah itu. Pergi periksa, suara berwibawa yang sama dari sebelumnya memerintahkan. Kotoran. Lebih baik cepat, Regis memperingatkan, bentuk anak anjingnya mengawasiku dengan mata lebar. Aku mengabaikan luka bakar berpola petir yang sudah sembuh di lengan dan dadaku, alih-alih fokus pada relik di depanku. Relik itu juga dilindungi oleh kotak kaca, yang dilindungi oleh serangkaian rune yang memperkuatnya dan melindunginya dari serangan sihir, tetapi itu tidak bereaksi saat aku mengangkatnya dari alas dan meletakkannya dengan hati-hati di lantai. Sebelum menyentuh relik asli, aku menarik yang palsu dari rune dimensi aku dan mengangkatnya di sebelah yang asli, yang duduk di atas bantal beludru persegi. Mereka identik. Bagus sekali, Caira, pikirku sambil mengambil relik mati itu dengan tanganku yang lain. Itu ringan seperti bulu dan terasa ringan dibandingkan dengan salinan timah yang berat. Dengan sangat hati-hati, aku perlahan-lahan meletakkan penggantinya di atas bantal. Itu tenggelam ke dalam kain lembut dan segera terlihat salah, tetapi sebelum aku dapat melakukan hal lain untuk dilakukan, aku mendengar bunyi gemerincing kunci sihir yang dipicu. Seni, seseorang datang. Regis berteriak secara mental saat dia melompat-lompat di sekitar kakiku. Pintu yang paling dekat dengan tempat Hydric berteriak bergeser saat seseorang menarik pegangannya. Pada saat yang sama, ada bunyi gedebuk kosong saat tubuh terbanting ke salah satu dinding. Lepaskan tanganmu dariku, teriak Hydric. Pintu berhenti, tergantung terbuka hanya 1 atau 2 inci. Aku menatap relik palsu yang tenggelam ke dalam bantal. Dengan beberapa waktu, tapi itu satu hal yang aku tidak punya. Mengutuk lagi, aku bergegas untuk mengambil casing kaca dan memasangnya dengan hati-hati di atas alas.
Menempatkan tangan di atas rune yang hangus, aku mengaktifkan Aroas Requiem, mengisi museum dengan cahaya keemasan saat rune menyala di bawah tunik aku. Bintik-bintik ungu berkilauan menari-nari di sepanjang lenganku dan di atas alas, membersihkan retakan, luka bakar, dan bekas cakar dan meninggalkan marmer yang tidak bercacat. Tanda pelindung di sepanjang pangkalan bersinar samar dalam cahaya suram, menunjukkan bahwa mereka berfungsi sekali lagi. Pintu mulai terbuka lagi. Di sisi lain adalah seorang penjaga muda. Satu tangan berada di pedangnya, yang lain di gagang pintu, tetapi kepalanya menoleh untuk melihat ke bawah, fokusnya masih, untuk saat itu, pada Haedric. Aku menyulap peta jalur eterik di pikiran aku tepat ketika Regis melompat dan menghilang ke dalam tubuh aku. Dalam satu detak jantung, aku menghubungkan jalur-jalur yang dapat aku lihat dengan gambaran mental aku tentang jalur-jalur di sisi lain pintu. Menarik napas dalam-dalam, aku mengaktifkan God Step. Sensasi pertama yang aku rasakan adalah hujan dingin yang menerpa setiap bagian tubuh aku sekaligus. Petir eterik yang melompat dan menari di kulitku melengkung ke dalam hujan, menyebabkan udara di sekitarku meledak dan mendesis. Sensasi kedua yang aku rasakan adalah jantung aku berdetak beberapa kali ketika aku menyadari bahwa sesosok muncul dari kegelapan, datang langsung ke arah aku dengan kepala tertunduk melawan derasnya hujan. Aether mengalir untuk membungkus tubuhku saat aku bersiap untuk membela diri, tetapi orang yang bungkuk itu berhenti begitu tiba-tiba sehingga mereka hampir jatuh ke tanah ketika kaki mereka terpeleset di atas batu yang basah. Menjangkau secara naluriah, aku meraih mereka di bawah lengan agar mereka tidak jatuh. Tanduk berdarah Fritra. Suara seorang pria berseru dari bawah tudungnya. Kami saling menatap. Profesor Apelion, kataku, masih memegang lengannya. Profesor Gray, aku. Matanya melebar dan mencari, beralih dari wajahku ke tangan yang mencengkeram lengannya ke pintu masuk kapel di belakangku, di mana aku sudah bisa mendengar suara para penjaga yang berjuang melawan Haedric. Pikiranku berpacu. Aku tidak yakin apa yang telah dilihat Profesor, atau mengapa dia ada di sana. Jika dia melihatku muncul dari udara tipis terbungkus petir ametis, maka dia adalah liabilitas. Aku mempertimbangkan untuk mematahkan lehernya dan dewa melangkah lagi, tetapi itu pasti akan memperumit situasi. Lagi pula, aku tidak benar-benar tahu apa yang dia lihat, dan membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan seorang Alakrian, tidak cocok denganku. Keributan dari pintu masuk kapel menarik perhatian kami saat tiga penjaga muncul, setengah menyeret, setengah mendorong Haedric yang pincang. Kalian berdua di sana. Salah satu penjaga berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini? Haedric tergantung di lengan para penjaga, matanya setengah tertutup, tapi aku menangkap tatapan diam-diam yang dia tembakkan padaku, dan rahangnya yang mengeras saat dia melihat Profesor Apelion. Penjaga lain muncul di ambang pintu terbuka ke kapel, bibirnya berdarah dan alisnya cemberut dengan cemberut yang menggelegar. Profesor itu menarik tangannya dari cengkeramanku dan terlatih-tatih melewatiku saat aku menyalurkan eter di tanganku dan bersiap untuk melenyapkan semua saksi jika perlu. Halo teman-teman, katanya ramah, berbicara kepada para penjaga. Aku akan memaafkan kekasaranmu karena situasi yang tampaknya agak tegang, tetapi kamu berbicara dengan dua profesor akademi pusat. Kami hanya melihat tidak adanya penjaga di pintu kapel dan datang untuk menyelidiki. Permintaan maaf aku, tuan-tuan, kata penjaga itu dengan cepat, membenturkan busur dangkal yang memaksa Haedric turun juga. Pemabuk ini menyebabkan keributan, dan kami pikir bahwa kita adalah kaki tangannya, datang untuk membantu kenakalannya. Profesor Apelion tertawa keras. Tidak, tapi kalian bertiga memang mendapat kehormatan untuk menangani. Ascender Haedric, bisikku sebagai jawaban atas nada suaranya yang mencari-cari. Ascender yang dulu hebat, Haedric, yang tampaknya telah jatuh pada masa-masa sulit. Tunjukkan sedikit belas kasihan dan lepaskan dia ke dalam perawatan kami, bukan? Tidak perlu mempermalukan darahnya karena kasus mabuk ringan di depan umum, bukan? Ketika para penjaga mengerutkan kening dan berbagi pandangan yang tidak pasti, dia menambahkan, itu tidak akan terlihat bagus jika darahnya membuat keributan dengan direktur, bukan? Tidak, Pak, jawab penjaga itu, tapi dia tetap memegangi lengan Haedric dengan kuat. Namun, aku akan lalai dalam tugas aku jika aku tidak melaporkan ini ke keamanan kampus. Mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan. Sementara penjaga itu berbicara, Haedric terus membungkuk lebih rendah dalam cengkeraman penjaga. Ascender yang tampaknya pingsan itu tiba-tiba menendang dari tanah, meledak dari tangan para penjaga dan melompat dengan anggun di udara untuk mendarat di dasar tangga. Dia membentak zat terlarut yang malas sebelum melesat, kecepatan mana yang ditingkatkan membawanya keluar dari pandangan di balik tabir hujan. Kejar dia, seru kepala penjaga, menyebabkan dua lainnya berlari. Sepatu bot lapis baja mereka meluncur di atas paving yang licin karena hujan, dan segera terlihat jelas bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menangkap darah tinggi yang berkaki cepat itu. Yah, semoga berhasil, Profesor Apelion memberitahu penjaga yang tersisa, yang menatap kami dengan tatapan kesal. Dia mengangguk padaku sambil menarik tudungnya ke atas. Sampai nanti, Profesor Gray. Aku membalas anggukan itu, mengamati wajah dan matanya dengan hati-hati untuk setiap indikasi bahwa dia telah melihat apa yang telah terjadi atau menebak alasan kehadiranku di dekat kapel, tetapi wajahnya kosong kecuali bayangan senyum sinis. Iya,
Sampai nanti, kataku hati-hati, membuka tudungku sendiri dan berbalik. Mau tak mau aku menyimpan kegelisahan yang tersisa tentang keterlibatan tak terduga Profesor Apelion dalam pencurian itu, tetapi sejauh hal-hal yang bisa salah, tampaknya bencana minimal. Sulit untuk terlalu khawatir, mengingat hadiah menunggu di rune dimensiku.